Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Himel Safida dengan NIM H1A1231145. Saya dari kelas F, dan pada video kali ini saya akan menerangkan materi tentang teknologi informasi guna untuk menyelesaikan UTS saya. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada 4 komponen penting dalam pembentukan CPU atau Central Processing Unit. 4 komponen utama itu, yang pertama ada Arithmetic and Logic Unit atau ALU, yang kedua ada Control Unit, yang ketiga ada Register, dan yang keempat ada CPU Interconnection. Apa itu Arithmetic and Logic Unit atau ALU? Arithmetic and Logic Unit atau ALU ini berfungsi untuk melakukan perintah dan memproses data dalam bentuk angka dan logika. ALU juga mempunyai kemampuan untuk memproses data, matematika, dan statistika sesuai dengan instruksi dari pengguna. Yang kedua, tadi ada control unit. Jadi control unit ini berfungsi untuk mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasionalnya. Ketiga, tadi ada register. Register ini berfungsi atau digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol CPU dan oleh sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Register ini tidak visible terhadap instruksi mesin yang dieksekusi pada mode kontrol atau sistem operasi. Yang keempat atau yang terakhir adalah CPU Interconnection. Dia ini berfungsi untuk menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Jadi CPU interconnection ini berfungsi untuk menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan registers. Dan juga bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan, dan keluaran. Apa sih perbedaan dari freeware, shareware, dan open source? Jadi, freeware atau perangkat lunak gratis biasanya milik perorangan dan dilindungi hak cipta yang didistribusikan kepada pengguna secara cuma-cuma dan tidak memungut biaya atau gratis. Yang kedua adalah shareware, yang merupakan perangkat lunak komersial yang didistribusikan gratis di awal penggunaannya. Atau dengan kata lain, di awal penggunaan misalnya 30 atau 60 hari awal itu digratiskan, namun setelah jangka waktu itu telah habis maka akan dikenakan biaya. Yang ketiga ada open source atau OSS. Dia memberikan akses kepada pelanggannya, atau dengan kata lain adalah sistem operasi yang kode penggunaannya atau kode sumbernya tersedia untuk publik. Nah, biasanya perangkat lunak ini digunakan oleh para developer untuk merancang aplikasi. Contoh dari aplikasi freeware antara lain Mozilla Firefox, Google Chrome, PDF Adobe Acrobat, dan masih banyak lagi. Lalu contoh dari shareware adalah antara lain adalah adware, demoware, Magware, dan premium software. Lalu yang terakhir contoh dari open source antara lain ada Linux dan LibreOffice. Lalu apa sih fungsi dari sistem operasi pada sistem komputer? Sistem operasi ini berfungsi untuk mengordinasi semua perangkat yang saling terhubung pada gadget pada waktu yang bersamaan. Seperti penyimpanan internal seperti mouse, speaker, dan CPU. Dengan kata lain, sistem operasi ini menjadi jembatan penghubung antara perangkat lunak dan juga perangkat keras. Begitu. Itu adalah fungsi dari sistem operasi pada sistem komputer. Pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis program aplikasi. Jadi program aplikasi sendiri ini teman-teman memiliki banyak jenis sebenarnya, tapi di sini saya akan menjelaskan 3.
Pertama-tama kita harus ketahui bersama-sama dulu apa sih pengertian dari program aplikasi ini. Jadi program aplikasi ini adalah perangkat lunak yang sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Contoh softman program aplikasi ini adalah yang pertama, Microsoft Office Excel, di mana fungsinya adalah untuk membuat tabel data dan mengolah data. Yang kedua ada Microsoft Office Word, yang digunakan untuk pengelolaan teks, dokumen, laporan, dan lain-lain. Terus yang ketiga, contohnya itu ada MIOB, yaitu program aplikasi komputer akuntansi untuk mencatat kegiatan atau transaksi untuk menyelesaikan pekerjaan pembukuan secara otomatis. Itu adalah contoh software program aplikasi. Bagaimana sih kerjasama antara prosesor dan memori dalam mengelola data pada komputer? Jadi, prosesor ini adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk eksekusi perintah dan operasi matematika. Sementara memori adalah tempat penyimpanan data dan program yang perlu diakses oleh prosesor. Langkah-langkah kerjasama keduanya antara lain yang pertama itu pengambilan instruksi. Prosesor mengambil perintah atau instruksi dari memori yang berisi perintah-perintah yang harus dieksekusi. Yang kedua, dekode instruksi. Di mana di sini prosesor mendekode instruksi-instruksi tersebut serta mengidentifikasi tugas apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, eksekusi instruksi. Di sini prosesor melakukan instruksi-instruksi tersebut termaksud operasi matematika, perbandingan, dan transfer data. Yang keempat, selanjutnya adalah akses data. Jika instruksi memerlukan data dari memori, prosesor mengakses memori untuk mendapatkan data tersebut. Yang kelima, penyimpanan akhir. Maksud saya penyimpanan hasil. Hasil dari instruksi dieksekusi mungkin perlu disimpan kembali ke memori jika diperlukan. Terus tahap selanjutnya atau keenam, siklus berulang, di mana proses berulang dengan proses terus-menerus mengambil instruksi dari memori, mendekode, mengeksekusi, dan mengakses data sesuai kebutuhan. Itu dia tahap-tahap kerjasama antara prosesor dan juga memori dalam mengolah data pada komputer. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya berikan di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.